Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini ada Tifa Rania, Sekar Sabrina, saya sendiri Safira Kaila, dan juga Citra Kirana. Pada hari ini akan mempresentasikan terkait pembahasan mengenai obligasi dan juga suku. Lalu ini untuk bahan-bahan yang akan kami presentasikan di hari ini, di mana yang pertama terkait definisi dan karakteristiknya, kemudian yang kedua ada peringkat dan risiko, yang ketiga ada mekanisme pasar dari obligasi dan sukuk, dan yang keempat ada imbal hasil, kemudian yang lima penilaian, dan yang keenam yang terakhir adalah pengukuran durasi atau teori Macaulay. Nah, selanjutnya kita masuk pada definisi dan karakteristik dari obligasi. Jadi, obligasi ini merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama ada dari periode jatuh tempo, di mana jatuh tempo obligasi ini beragam mulai dari 1 tahun sampai 10 tahun. Periode jatuh temponya juga jika jangka pendek memiliki risiko yang cenderung lebih kecil. Yang kedua itu terdapat kontrak, di mana saat berinvestasi pada obligasi terdapat sebuah kontrak yang berisi hak serta kewajiban pihak penerbit serta pemegang aset. Nah, kemudian yang ketiga itu ada nilai utang pokok, di mana nilai utang pokok serta nilai nominal yang harus penerbit bayarkan kepada para pendana. Saat jatuh tempo, penerbit akan membayarkan nilai utang pokok sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kontrak. Selanjutnya itu yang keempat ada kupon rate atau bunga yang akan investor peroleh pada suatu periode tertentu. Yang kelima ada resiko kredit, di mana resiko bahwa penerbit obligasi mungkin tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo. Karakteristik yang keenam yaitu ada yield atau tingkat pengembalian, di mana ini merupakan imbal hasil dari tingkat suku bunga berupa kupon yang investor peroleh dalam 1 tahun. Yang terakhir itu adalah mendapat klaim aset penerbit, di mana jika suatu penerbit obligasi ini bangkrut, maka akan terjadi gagal bayar dan salah satu alternatifnya adalah melakukan klaim aset penerbit. Boleh di next. Nah, kemudian untuk dari kalau sukuk merupakan efek atau surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying asset. Dan karakteristiknya sendiri yang pertama, bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Kemudian terbebas dari unsur yang ditentang oleh syariah seperti riba, horor, dan mesir. Selanjutnya memerlukan aset yang mendasarinya atau ada underlying asset. Dan yang terakhir itu menggunakan proceeds atau hasil jual harus sesuai dengan prinsip syariah. Jadi next. Oke, selanjutnya itu ada peringkat dan risiko obligasi. Di mana peringkat obligasi adalah sistem penilaian risiko. Ya, di mana peringkat obligasi adalah sistem penilaian risiko yang diberikan oleh lembaga pemeringkat. Nah, di Indonesia sendiri ada 4 lembaga untuk menentukan peringkat obligasi yang diakui OJK, yaitu ada Pevindo, Moody's Investor Service, ya, dan Standard and Poor's, dan Fitch Ratings. Nah, peringkat obligasi dinyatakan dalam huruf atau angka yang mencerminkan risiko terkait dengan obligasi tersebut. Peringkat obligasi tertinggi diberikan kepada obligasi yang dianggap paling aman dan stabil. Sedangkan peringkat obligasi terendah diberikan kepada obligasi yang sangat beresiko dan terdapat kemungkinan gagal dalam membayar utang. Nah, di bawah ini ada dua jenis obligasi, yaitu dari
Baik, selanjutnya ini terdapat dua jenis peringkat obligasi, yaitu ada investment grade dan juga uh, non-investment grade, di mana kalau investment grade ini merupakan istilah yang digunakan untuk obligasi yang mendapatkan rating bagus. Rating obligasi yang termasuk dalam investment grade ini dikode dengan kode AA sampai BB dari Standard and Poor, dan AA dengan huruf kecil sampai BAA dari Moody's, dan AA sampai BB dari Fitch Rating. Kemudian untuk non-investment grade, yaitu rating obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki masalah pada Next di sini ngelanjutin yang tadi udah dijelasin sama Citra. Jadi obligasi dengan peringkat rendah ini cenderung memiliki resiko yang tinggi karena ada loh kemungkinan perusahaan atau penerbit obligasi itu gagal bayar atau bangkrut. Namun umumnya juga surat utang dengan klasifikasi ini menawarkan kupon dengan yield yang tinggi juga. Tapi sedangkan obligasi dengan peringkat yang tinggi cenderung memiliki kupon atau yield yang rendah sebab memiliki resiko yang rendah juga. Obligasi dengan peringkat ini kurang lebih sama halnya dengan saham atau blue chip yang diterbitkan oleh perusahaan dengan kondisi keuangan bagus sehingga risiko dan returnnya itu rendah. Boleh tolong di next slide. Oke, selanjutnya peringkat dan risiko dari suku. Peringkat peringkat suku sendiri pada dasarnya sama dengan obligasi dari AA hingga D, tergantung pada kemungkinan gagal bayar penerbit. Yang pertama, AAA hingga AA yaitu peringkatnya tinggi, yang menunjukkan suku dengan kualitas tinggi dan risiko rendah. Penerbit dianggap memiliki kemampuan sangat baik untuk memenuhi kewajibannya. Sukuk dengan peringkat ini dianggap paling aman. Kemudian yang kedua A hingga 3B, yaitu peringkat menengah yang menunjukkan cukup dengan risiko menengah tetapi masih bisa dianggap layak investasi. Meskipun ada sedikit peningkatan risiko, penerbit masih diharapkan mampu membayar kewajiban kepada pemegang sukuk. Yang ketiga, BB hingga B, yaitu peringkat spekulatif, di mana peringkat ini menunjukkan bahwa sukuk memiliki risiko lebih tinggi dan biasanya diterbitkan oleh penerbit yang kurang stabil secara finansial. Sukuk ini dianggap spekulatif karena lebih beresiko terhadap ketidakmampuan membayar. Dan yang terakhir itu 3C hingga D, yaitu peringkat rendah atau gagal bayar, di mana peringkat 3C ke bawah menunjukkan risiko gagal bayar sangat tinggi, di mana kemampuan penerbit untuk memenuhi kewajiban sangat diragukan. Peringkat D berarti sukuk tersebut telah gagal bayar. Jadi next. Selanjutnya, resiko sukuk. Yang pertama, resiko pasar, di mana resiko perubahan harga sukuk di pasar sekunder. Meskipun sukuk ini berbasis syariah, harga di pasar sekunder masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko ini muncul jika sukuk sulit diperdagangkan di pasar sekunder karena kurangnya minat atau permintaan. Yang ketiga, risiko syariah, di mana risiko ini terjadi ketika ada kemungkinan bahwa sukuk dapat kehilangan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Misalnya jika terjadi pelanggaran aturan dalam perjanjian sukuk yang menyebabkan sukuk menjadi tidak halal atau sesuai syariah. Yang keempat, risiko operasional, ini yaitu risiko yang berasal dari pihak penerbit yang mencakup kesalahan manajemen aset yang mendasari sukuk. Dan yang terakhir yaitu risiko bisnis atau risiko aset, di mana sukuk seringkali terkait langsung dengan aset tertentu, misalnya aset fisik atau proyek yang didanai oleh sukuk tersebut. Jika aset ini mengalami kerugian,
atau tidak menguntungkan, imbal hasil yang diterima oleh pemegang sukuk juga bisa terpengaruh. Next. Oke, next di sini ada mekanisme pasar obligasi dan Next. sukuk. Di sini yang pertama bakal ngebahas dari mekanisme pasar obligasi sendiri. Jadi, yang pertama ini di penerbitan. Obligasi ini diterbitkan untuk mengumpulkan dana dengan bunga atau kupon dan pokok yang dibayar pada jatuh tempo. Jadi, obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan sebagai instrumen utang untuk mengumpulkan dana. Nah, penerbit ini juga berjanji untuk membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi dan mengembalikan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada penawaran dan permintaan. Jadi harga di pasar sekunder ini dipengaruhi oleh suku bunga dan inflasi. Jadi harga obligasi sama di pasar sekunder ini dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama suku bunga dan inflasi. Jadi ketika suku bunga naik dan harga obligasinya tuh biasanya turun karena investor bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari instrumen lain yang menawarkan suku bunga lebih tinggi. Yang ketiga ada transaksi sekunder. Jadi obligasi ini dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Harga yang dipengaruhi suku bunga dan risiko kredit. Jadi investor ini bisa nih membeli atau menjual obligasi berdasarkan harga yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, suku bunga yang berlaku, serta risiko kredit dari penerbit. Yang terakhir ada pembayaran kupon. Jadi pemegang obligasi menerima bunga tetap atau variabel secara berkala. Kupon itu tuh bunga yang dibayarkan secara berkala kepada pemegang si obligasi ini. Kupon ini biasanya bersifat tetap atau fixed rate atau berubah atau itu floating rate tergantung pada ketentuan obligasi yang diterbitkan. Yang kedua dari pasar sukuk, yang pertama sukuk syariah. Jadi sukuk berbasis kepemilikan aset real tanpa bunga atau riba. Jadi sukuk ini tuh berbeda dari obligasi karena sesuai sama prinsip syariah, sukuk ini tidak menggunakan bunga atau riba yang dilarang dalam Islam, melainkan didasarkan pada kepemilikan atau bagi hasil dari aset real yang mendasari. Yang kedua ada penerbitan. Jadi sukuk ini berdasarkan kontrak syariah ini investor mendapatkan bagi hasil dari aset bukan utang. Jadi kalau sukuk ini diterbitkan menggunakan kontrak syariah seperti ijaroh atau sewa atau mudharabah, pemegang sukuk ini memiliki hak atas bagian dari keuntungan atau imbal hasil yang dihasilkan oleh aset yang mendasarinya bukan utang seperti dalam obligasi. Yang ketiga ada pasar sekunder. Jadi sukuk ini dapat diperdagangkan dengan harga yang dipengaruhi aset dasar dan kondisi pasar. Jadi sebenarnya sama kayak obligasi, sukuk itu dapat diperdagangkan di pasar sekunder juga. Harga sukuk ini dipengaruhi oleh nilai aset yang mendasarinya, kayak kondisi ekonomi serta permintaan pasar. Yang terakhir ada imbal hasil, di mana imbal hasil dari aset real dan normal nilai nominal ini dapat dikembalikan pada jatuh tempo. Mungkin boleh di next. Next di sini ada imbal hasil obligasi dan sukuk. Jadi yang pertama di sini ada imbal hasil obligasi. Pertama imbal hasil obligasi ini terutama berasal dari bunga atau kupon. Jadi kupon ini kan bunga yang dibayarkan secara berkala pada pemegang obligasi. Besarannya bisa tetap atau fixed rate atau berubah itu floating rate. Bergantung pada ketentuan saat obligasi ini diterbitkan. Jadi sepanjang masa kepemilikan obligasi ini, investor bisa mendapatkan penghasilan yang tetap dari bunga ini. Selain itu, di akhir masa obligasi juga, pada saat jatuh tempo, investor ini juga akan menerima kembali pokok pinjaman atau nilai aset investasi awal. Jadi di samping penghasilan berkala dari kupon, investor ini memiliki jaminan pengembalian investasi pokok. Yang kedua ada imbal hasil sukuk. Jadi di sisi lain, sukuk ini memiliki struktur imbal hasil yang berbeda karena dia ini sesuai sama prinsip syariah. Sukuk ini tidak menggunakan bunga atau riba, melainkan memberikan imbal hasil dari bagi hasil atau sewa atas aset real yang mendasari sukuk. Misalnya, jika aset tersebut menghasilkan pendapatan dari sewa, maka si pemegang sukuk ini akan mendapatkan bagian pendapatan tersebut. Atau misalnya, jika sukuk berbasis proyek, investor ini akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan proyek tersebut. Nah,
pada saat jatuh tempo juga pemegang sukuk ini akan menerima kembali nilai nominal sukuk yang telah diinvestasikan serupa dengan eh, pengembalian pokok pada obligasi. Boleh tolong. Oke, baik yang selanjutnya ini ada penilaian obligasi dan sukuk. Jadi fungsinya penilaian obligasi dan sukuk ini sebenarnya buat mencari tahu kira-kira nilainya ini naik atau turun dibanding harga atau nominal investasi kita ketika di awal. Nah, untuk keuntungannya ini tadi udah sempat disinggung juga ya di slide awal gitu kalau obligasi dan sukuk ini bentuk keuntungannya berbeda. Nah, kemudian kalau dalam penilaian ini hal yang perlu kita ingat juga untuk masing-masing tingkat harga itu ada sebutannya gitu. Jadi kalau misalnya harganya ternyata masih sama kayak nominal awal, masih 100% sama, berarti itu sama aja disebutnya par value. Tapi kalau misalnya price-nya ternyata lebih kecil dibanding nominal nominal awal, itu disebutnya at discount, kalau sebaliknya berarti at premium. Nah, yang pertama ini ada penilaian obligasi dari yang sifatnya fixed rate. Jadi kalau fixed rate bonds ini sesuai dengan eh, namanya ya fixed rate, berarti dia kuponnya itu tetap. Nah, jadi harga obligasinya ini sama dengan present value dari expected cash flow semua kupon dan juga nominal atau pokok dari yang diinvestasikan. Nah, ini untuk rumusnya. Kemudian ini juga untuk arti dari masing-masing lambang yang di rumus ini. Oke, baik. Ini ada contoh soalnya. Mungkin untuk contoh soalnya sini supaya lebih paham. Jadi di sini ceritanya ada ada obligasi ya dari perusahaan Sampurna. Ini dengan nomor serinya, kemudian nominalnya sekian, dan sampai di sini ada juga suku bunganya gitu. Suku bunga selama 5 tahun 17% per tahun. Nah, tinggal dimasukin aja sesuai dengan rumus tadi. Jadi kalau C ini kan berarti kupon ya. Nah, cara menghitung kuponnya itu berarti 17,5% kupon ini dibagi sama 2. Nah, kenapa 2? Karena di sini kan dibilang setiap 6 bulan. Sedangkan kalau kupon bunga itu harusnya dibayar 1 tahun. Jadi karena 6 bulan berarti kan itu sama aja 2 semester dalam 1 tahun gitu. Jadi makanya ada 2 dibagi 2 terus dikali sama nominal awal dia investasi. Nah kuponnya dapat segini. Terus kalau untuk jangka jangka waktunya ini kan 5 tahun ya, 5 tahun dikali sama 2 juga. Kenapa? Karena ini dibayarkan setiap 6 bulan atau setiap 1 semester. Jadi bukan 1 tahun, tapi berarti dalam 1 tahun itu ada 2 semester gitu. Terus ini dapatkan sama dengan 10. Nah, kalau untuk diskon itu juga sama dibagi 2. Itu bunga yang ini 17% per tahun dibagi 2. Jadinya 8,5% gitu. Nah, akhirnya dimasukin aja ke rumus yang tadi dan akhirnya dapat segini. Nah, karena tadi harga ini lebih besar dibanding nominal awal, yang nominal awalnya itu 1 miliar, sedangkan di sini 1 miliar lebih. Jadi di sini harganya itu berstatus at premium atau sedang meningkat. Oke, terus yang selanjutnya di sini ada pilihan obligasi yang bersifat zero coupon bonds. Jadi kalau zero coupon ini dia kebalikannya, kalau yang tadi kan ada fixed coupon, jadi ada kupon tetapnya. Sedangkan kalau ini tuh dia nggak ada nggak ada kupon secara periodiknya. Jadi hanya pembayaran itu cuma terdiri dari par value pada saat jatuh tempo. Jadi akumulasi dari nilai investasinya dia gitu. Ini rumusnya, ini juga lambang-lambang dari arti dari lambang-lambang pada rumus ini. Nah, kemudian ini contoh soal lainnya. Jadi di sini ceritanya ada zero coupon bond yang nilai nominalnya itu 1 juta dengan maturity date-nya 5 tahun. Jadi jangka waktu jatuh temponya itu 5 tahun. Nah, tingkat bunganya ini yang kenapa tingkat bunga yang diharapkan karena memang di sini kan nggak ada tingkat bunga pasti ya kalau di yang zero coupon, jadi dia memakai tingkat bunga yang diharapkan sebesar 6%. Nah, dibayarkannya semi annual berarti ada 2 semester juga sama kayak soal sebelumnya. Nah, ini tinggal dimasukin. Kalau M-nya ini berarti nilai nominal awal di investasi. Terus kalau N-nya berarti 5 tahun dikali 2 karena semi annual. Terus untuk tingkat bunga yang diharapkan juga dibagi 2 karena dia semi annual. Tinggal dimasukkan. Nah, di sini bedanya dia harganya lebih rendah dibanding nominal awal investasi. Jadi bisa disimpulkan kalau harga ini berstatus sedang diskon atau sedang di bawah nominal awal. Nah, terus yang selanjutnya nih sukuk. Nah, kalau tadi kan obligasi, sekarang sukuk. Nah, kalau sukuk ini, yang pertama ada fixed coupon. Sebenarnya kurang lebih sama ya kayak yang tadi fixed coupon yang tadi sebelumnya gitu. Tapi di sini bedanya kalau mungkin lebih ke prinsipnya aja gitu dan juga bentuk imbal hasilnya nanti berbeda. Jadi kalau fixed couponnya masih sukuknya imbalannya tetap, terus juga biasanya banyak dipakai sama jenis sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan atau sukuk korporasi. Nah, terus juga kalau SBSN biasanya kalau suku negara itu disebutnya suku retail. Jadi dia bisa diperdagangkan kembali di pasar sekunder. Jadi kalau misalnya kita beli bisa dijual lagi.
gitu. Nah, makanya di sini contoh soalnya ini dia ada nih seorang investor, dia awalnya beli tapi akhirnya dia jual lagi dengan harga 102%. Nah, akhirnya kita bisa hitung juga untuk penyelesaiannya. Mungkin untuk yang pertama dari imbal hasil ketika dia beli, yang pertama kita lihat dulu imbalan per unitnya berapa. Caranya itu minimal pembelian sukuk dikali imbalan tetap dibagi 12 bulan gitu. Karena kan sukuk itu emang 1 tahun ya jatuh temponya gitu. Jadi minimal pembelian sukuk itu 1 juta. Ini tinggal dikaliin aja, dimasukin ke rumusnya dan hasilnya segini. Nah, untuk total imbalan investornya, ini kenapa dia 70 unit? Karena kan dia tadi beli 70 juta. Nah, sedangkan minimal pembelian sukuk itu 1 juta. Nah, 1 juta itu dihitung 1 unit. Jadi kalau misalnya dia beli 70 juta, berarti sama dengan 70 juta dibagi 1 juta, itu 70 unit gitu. Nah, total imbalan investornya berarti sama dengan total unit dikali imbalan per unit, hasilnya segini. Nah, untuk yang B-nya berarti kita kita mau ngitung cara untung yang didapat ketika dia jual kembali. Jadi tinggal hitung capital gain-nya. Kenapa capital gain? Karena di sini dia harga jualnya lebih besar dibanding 100%, jadi 102% dibanding 100% gitu. Dapat segini. Nah, akhirnya total hasilnya yang didapat adalah nilai nominal awal di investasi ditambah sama capital gain tadi gitu. Nah, ini penilaian sukuk yang terakhir. Jadi di sini ada floating with floor di mana dia mirip-mirip dengan zero coupon, tapi bedanya dia tidak berdasarkan spekulasi, tapi berdasarkan tingkat bunga BI 7 days reverse repo rate. Jadi ada batas minimalnya gitu. Nah, terus kalau untuk di SBSN itu biasanya disebut dengan sukuk tabungan dan dia ini nggak bisa diperdagangkan kembali di pasar sekunder gitu. Nah, ini ada contohnya, ceritanya ada seorang investor dia beli sukuk tabungan seri 6 di November. Nah, kemudian juga eh, dengan nilai investasinya 1 juta. Ini ada imbal hasilnya sekitar segini. Nah, tinggal dihitung aja berarti sama kayak tadi imbalan per unitnya berapa. Kemudian dapat keuntungan bersihnya itu sama dengan 4.000 rupiah gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pengukuran durasi. Jadi durasi itu untuk baik di obligasi atau suku itu penting karena durasi itu menyatakan bahwa semakin lamanya durasi obligasi artinya semakin berisiko obligasi atau suku tersebut. Dan semakin berisiko artinya adalah semakin sensitif obligasi atau suku tersebut karena obligasi dan suku tersebut itu berkaitan erat dengan perubahan suku bunga. Dan kalau misalnya suatu obligasi atau suku itu sensitif terhadap perubahan suku bunga, maka sensitivitas inilah yang akhirnya tuh eh, mengartikan bahwa ternyata obligasi atau suku bunga itu sangat volatile atau harganya sangat cenderung untuk semakin berubah-ubah. Dan untuk khususnya di suku obligasi syariah secara tidak langsung meskipun nggak berdasarkan pada perubahan suku bunga, tapi tetap masih terpengaruh karena dijualnya juga di pasar global ya kalau suku, jadi masih tetap dipengaruhi oleh perubahan suku bunga. Dan sebenarnya pengukuran durasi ini penting karena akan menentukan preferensi dari investor tersebut. Nanti akan bergantung lagi pada tipe investornya seperti apa, apakah dia yang konservatif, agresif, atau yang moderat. Karena berdasarkan dari risiko yang pengen diambil oleh investor tersebut, juga nanti akan berpengaruh kepada keputusan investor. Apakah akan menjual suku atau obligasi tersebut atau tetap harus mempertahankannya. Boleh di next. Selanjutnya adalah contoh perhitungannya yang dikemukakan oleh Frederick Macaulay bahwa rumusnya itu adalah menghitung untuk jumlah rata-rata waktu yang diperlukan untuk pemegang obligasi untuk menerima seluruh cash flow. Cash flow-nya itu terdiri dari kupon ditambah dengan maturity atau pelunasannya. Dan perhitungan ini nanti akan diketahui rata-rata durasi penerimaan semua arus kasnya, yaitu kupon dan maturity-nya, yang bakal diterima oleh pemegang obligasi. Terus bakal diketahui juga kestabilan harga dari obligasinya, nanti bakal meminimalisir resiko dari perubahan suku bunga. Juga nanti investor atau manajer investasinya itu bakal bisa memilih instrumen apa yang sesuai dengan preferensi investor. Rumusnya seperti ini. Jadi dihitung dulu totalnya dari kupon, baru maturity-nya dengan terangan sebagai berikut. Untuk contoh hitungan bisa di next slide. Ya, untuk contoh soalnya misalnya pokoknya diketahui semua, kuponnya diketahui, dan jangka waktu diketahui, tiket yield dan sama harga obligasinya telah diketahui. Biasanya pertama itu step pertamanya harus dihitung harus kasih kuponnya baru yang maturity-nya. Dan setelah kita masukin semua obligasinya
dan nomor angka-angkanya, maka setelah diketahui kas uponnya, juga telah diketahui tentang arus nilai pokok materinya, baru nanti bakal ditambah. Setelah diketahui total arus kasnya, baru nanti dibagi dengan harga obligasi saat itu, nanti bakal diketahui tahunnya itu 2,74 tahun atau setara dengan 2 tahun 9 bulan. Artinya adalah obligasi tersebut atau investor tersebut bakal dapat menerima cash flow secara keseluruhan pada tahun tersebut 2 tahun 9 bulan yang bakal angka ini dapat menentukan investor untuk dapat memegang obligasinya tersebut atau harus menjualnya. Seperti itu. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.